Halo adik-adik semuanya, sobat SMP. Hari ini kita akan belajar mengenai naratif teks. Mungkin sobat SMP semuanya bertanya-tanya apa itu naratif teks. Di sini ada saya Saat Rumadi, guru SMPN 10 Arut Selatan. Why should we learn this? Mengapa kita perlu belajar ini? 1. As a student of grade 9, deal with basic competences 3.7 and 4.7. Ini berhubungan dengan standar kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, membandingkan dan menangkap makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales. 2. As a common English learner, kamu ingin tahu tentang ragam jenis teks. Mari kita segera ke bab pertama. What is narrative text? Narrative text is simply a text that tells a story to entertain or amuse the reader or listener. Entertain, kalian pasti ingat ada kata entertainment yang artinya menghibur, dan amuse ada kata amusement yang berarti juga menghibur menjadi hiburan. What is the purpose of the text? The text is mainly to entertain or amuse the reader or listener, yaitu tujuan teks ini adalah untuk menghibur pembaca ataupun pendengar dari teks naratif tersebut. Teks naratif sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Ada 4 jenis. Generic structure pada orientation. 1 adalah orientation atau pengenalan tokoh yang berisi tentang what, where, when. Kemudian 2 mengenai complication, yaitu munculnya permasalahan dalam cerita. Dan yang ketiga adalah resolution, yaitu penyelesaian. Yang terakhir adalah coda, namun hal ini bisa ada, bisa juga tidak, berisi tentang amanat yang bisa disampaikan secara jelas. Urutannya adalah reorientation, complication, resolution, terakhirnya adalah coda. Atau kadang tanpa harus diakhiri coda, resolution bisa kembali ke complication. Dan ini akan berulang dari complication menjadi resolution kembali. Karena pada umumnya cerita tidak hanya terjadi dalam satu kali fase orientation, complication ke resolution, bisa saja berulang kali complication, resolution, complication, resolution sampai cerita itu berakhir. Yang berikutnya adalah mengenai jenis-jenis naratif. Ada beberapa jenis teks naratif yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah folktale atau folklore, yaitu cerita rakyat suatu daerah. Di sini kita misalkan adalah Pinocchio yang berasal dari Italia. Yang kedua adalah legend atau legenda, merupakan asal-usul suatu tempat. Contohnya adalah Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Yang ketiga adalah myth atau mitos. Kalian ingat kata the myth atau the myth dalam bahasa Jawanya, cerita tentang makhluk halus dan dewa. Contohnya adalah Nyi Roro Kidul. Yang keempat adalah sage atau cerita tentang kepahlawan seseorang. Kita bisa melihat misalnya di Indonesia ada Kian Santang, di Jepang ada Naruto. Yang kelima adalah fable. Fable berisi tentang binatang yang bisa saling berbicara dan bercerita. Kita contohkan adalah Kancil dan Buaya. Nah, untuk sebagai contohnya mari kita lihat ini ya, sebuah paparan teks
naratif, di situ complete bahwa tujuan awalnya adalah to amuse atau entertain the reader ya. Kemudian ada bagian-bagiannya orientation, complication, dan resolution. Orientation itu permulaannya tentang who, where, when, mengenai karakter utamanya siapa dan siapa. Kemudian untuk bagian lainnya ada complication dan resolution, di mana di situ ada permasalahan lalu pemecahan masalahnya, dan itu berulang 2 kali. Bahkan bisa lebih daripada itu, dan pada endingnya nanti itu akan membuat sebuah penyelesaian masalah yang paling besar, dan akhirnya cerita pun berakhir. Bagian bawahnya ada ciri leksikogramatikal, silakan diperhatikan. Nah, sampai di titik ini tentu kalian sudah tahu berbagai jenis dari teks naratif. Silakan lihat di sini, bisa di pause jika perlu. Nah, berikut ini akan saya berikan 5 contoh dari teks yang sudah kita bahas, dengan di dalamnya ada jenis-jenis teksnya seperti fable. Untuk yang pertama adalah Mouse, Deer, and Crocodile, ini ada jenis fable. Kemudian di dalam juga saya sampaikan juga mengenai jenis structure, ada orientation, complication, dan resolution di masing-masing dari cerita itu. Silahkan diperhatikan, dan jika ingin di pause dulu untuk lebih jelasnya bisa klik gitu. Pause stop. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah hadir untuk menyimak. Jika kalian merasa senang dengan konten ini, silahkan klik subscribe. Oh iya, menurutmu dongeng yang paling menarik itu apa ya? Dan sudah tahukah kamu termasuk jenis apa? Silahkan klik di kolom komentar, ketik ya biar saya tahu. Dan insya Allah untuk kedepannya ini akan saya tayangkan sebuah cerita yang menarik dari saya. Tunggu ya, see you, bye bye.